Bapa, lewat Roh-Mu terangi mata hati kami. Supaya bagi ini kami dapat mengerti, memahami lebih dalam. Bahwa Kristus Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Memerintah hidup kami, tinggal bertahta dalam hati kami. Menjadi sumber kemenangan, kekuatan, kebahagiaan, kelimpahan. Sehingga tiba saatnya Tuhan, hal-hal di sekeliling kami tidak mempengaruhi kondisi keadaan batin kami. Sebaliknya dimanapun kami berada, kami akan mempengaruhi sekeliling kami dengan kelimpahan, kebaikan dan kebajikan Kristus. Itu ketetapan-Mu, kehendak-Mu bagi kami, sehingga Kristus siap terekspresi lewat hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom, kita buka ayat Yohanes 10 ayat 10. Kita akan lihat, saya ingin mengajak saudara untuk pagi ini mengalami anugerah yang luar biasa. Dikatakan di sini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata pencuri ini konteksnya adalah para pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh. Hanya ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus dia berkata, dia datang. Ya. Dia datang supaya saudara dan saya memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kata mempunyai itu dari bahasa Yunani subjunctif. Sebuah keadaan potensial. Artinya saudara dan saya bisa mengalami kelimpahan yang dimaksud atau saudara mengalami hidup di luar kelimpahannya. Jadi hari ini sebuah tawaran anugerah di mana Tuhan memberikan sebuah jaminan ketika saudara menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Saudara menaruh iman kepada Dia. Makin menghormati, menghargai Dia. Apa yang terjadi? Saudara akan mengalami hidup dalam segala kelimpahan. Hidup di situ adalah hidup yang sejati. Hidup yang sesungguhnya. Dengar, kamu akan memiliki hidup dari kata zoe itu adalah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sejati. Di mana ada sukacita yang benar dan dalam. Sekali lagi, hidup yang sejati itu ada sukacita yang benar dan mendalam. Bukan kenikmatan yang sementara, yang mudah layu dan gampang layu. Dengar hari ini. Hidup yang saudara terima dari Tuhan adalah kehidupan yang sejati. Ada sukacita yang benar dan dalam. Bukan sebuah kenikmatan yang hanya sesaat, sementara dan mudah layu. Dan lewat Yesaya, Tuhan mengarahkan kepada kita. Jangan kamu membelanjakan uangmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan, memuaskan. Segala sesuatu yang di atas muka bumi ini hanya memberikan kenikmatan yang sesaat, semu, dan mudah layu. Apa yang sedang saudara kejar dalam hidup ini? Saudara ingin dipuji banyak orang? Saudara ingin dikagumi banyak orang? Itu adalah sukacita, kedamaian yang semu dan mudah layu. Orang-orang bisa memuji ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Dia berkata, "Hei sana, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan." Sampai pakaian dan semuanya diletakkan di atas jalan. Supaya keledai yang ditumpang Yesus itu berjalan di atasnya. Tapi tidak berapa lama mereka sepakat berkata, "Salibkan Dia." Apa yang sedang saudara kejar? Hari ini sumber kebahagiaan, sumber kepuasan, sumber kemenangan bukan jauh, bukan saudara sedang kejar. Sudah ada di dalam saudara berlimpah-limpah.
Ini membuat engkau menjalani hidup yang efektif dan efisien, ya, dan betul-betul tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Mari kita akan melihat tema kita adalah berjalan di dalam Yesus. Hari ini, saudara, mulai hari ini berjalanlah selalu dalam Yesus, bukan di dalam masalahmu, bukan di dalam pergumulanmu, bukan di dalam penderitaanmu. Sekalipun kau mungkin ada masalah, ada pergumulan, tapi tetaplah hidup di dalam Tuhan. Kelimpahan kekuatan jalan keluarnya itulah yang harus menjadi pusat perhatian, pusat keyakinan saudara. Hari ini mari kita akan baca bersama-sama saudara kekasih di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya ingin menjelaskan apa yang Paulus maksudkan di sini. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Poin yang pertama nanti saya ingin jelaskan, kamu telah menerima Yesus Kristus. Setelah kita menerima Yesus, selanjutnya Paulus berkata, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus. Yang ketiga, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, ini yang harus menjadi tanggung jawab jemaat. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Jadi bukti saudara bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, saudara makin teguh. Yang bersumber dari pengajaran-pengajaran firman yang disampaikan dari mimbar. Makin teguh, makin kokoh, makin kuat, makin tidak terguncangkan. Hal-hal yang ada di sekeliling kita tidak lagi mengganggu kita. Hal-hal yang di sekeliling kita tidak perlu lagi harus membuat kita tidak bisa tidur. Hidup yang seperti itu akan jadi berkat yang luar biasa. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi orang yang tekun di dalam kebenaran, menghidupi kebenaran, akan melahirkan sebuah kehidupan yang melimpah dengan ucapan syukur. Sehingga hidup kita ini bukan penuh dengan keluh kesah, persungutan, ya, kemarahan, tapi penuh dengan kelimpahan ucapan syukur. Lah, saya mengajak sebelum saudara melihat kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara secara sederhana tentang sejarah gereja. Ya. Sejarah gereja yang saya maksud di sini bukan bersifat teologis, pengajaran untuk kaum intelektual Kristiani, para teolog, tapi ini sejarah gereja yang bersifat praktis untuk kita bisa menerapkan apa tantangan yang sedang kita hadapi. Saudara kekasih, inilah sebetulnya yang mau saya ingin bagikan bagi saudara. Sungguh gereja, firman yang mengatakan Paulus berkata, kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya tapi juga menderita. Itu firman itu sangat relevan pada waktu itu. Tapi sekarang karena terlalu hedon, kalau kita bisa hanya melihat firman itu separuh saja, kepadamu dikaruniakan percaya. Kalau penderitaan tidak perlu, kalau perlu dihindari, dijauhi. Mari kita akan lihat dengan jujur apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan katakan hari ini, saudara kasih. Kalau saudara melihat sejarah gereja, ya, sejarah gereja adalah bagaimana iman orang-orang percaya dalam menghadapi situasi keadaan di mana ketika mereka hidup. Saya mencatat beberapa hal yang mau saya bagikan bagi saudara untuk kepentingan konteks ini. Kekristenan itu bukan diawali oleh sebuah dukungan berkat dari pemerintah pada waktu itu. Memang diawali dengan peristiwa Pentakosta. Tapi setelah kepenuhan Roh Allah, tekanan aniaya terjadi begitu hebat. Dan pada tahun
64 ada Kaisar Nero yang sangat memusuhi orang Kristen. Dia menyebar isu bahwa di sebuah kota ada kebakaran besar. Dan isu itu disebarkan bahwa yang membuat kebakaran itu adalah orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen makin dibenci, makin tidak diterima oleh masyarakat umum. Tidak sampai di situ, dilanjutkan tahun 250 yaitu Kaisar Decius. Ini juga menganiaya umat Tuhan. Tapi gereja tetap berkembang. Tahun 300 ada lagi saudara kekasih. Seorang kaisar yang musuh orang Kristen adalah Diocletianus. Tekanan sangat hebat. Dan pada waktu itu yang sangat diserang adalah para pemimpin-pemimpin gereja. Bayangkan. Para pemimpin-pemimpin gereja. Ada beberapa tokoh yang mati karena imannya kepada Yesus, saudaraku. Saya mencatat ada Ignatius, yaitu uskup Antioquia dari Syria. Ada Polikarpus dari Smyrna, ini muridnya Rasul Yohanes. Mengalami aniaya yang hebat. Dan para martir-martir yang lain. Yang luar biasa. Ketika mereka mengalami aniaya, bahkan sampai hilang nyawanya, di dalam penderitaan itu, mereka memuji-muji Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Mereka bersuka cita di dalam Tuhan di tengah-tengah kobaran api yang sedang membakar. Apa yang terjadi, saudaraku? Orang-orang Kristen yang sudah mulai suam, orang-orang Kristen yang mulai murtad. Ketika melihat para martir yang begitu sungguh-sungguh dalam penderitaan mereka, mereka berbalik lagi kepada Tuhan. Dan orang-orang non-Kristen ketika melihat iman mereka yang luar biasa, mereka tersedot dan kembali menjadi orang Kristen. Di tengah-tengah penganiayaan yang hebat, gereja bertambah luar biasa. Ini dahsyat. Ini dahsyat, saudaraku. Jadi betul ketika Yesus berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Ini hidup yang tidak tergantung dari situasi, kondisi, lingkungan yang ada. Hidup yang hanya bersumber dari Kristus yang ada dalam hati saya dan hatimu. Katakan amin. Ini akan memberikan kekuatan supra ilahi di dalam kita meresponi panggilan Tuhan yang luar biasa. Tapi saudaraku, ada berkat kelihatannya. Ada berkat kelihatannya, saudara kekasih. Nah, saya ingin mengajak saudara, ada Kaisar Theodosius. Ya, ini tahun 380. Ya, sebelumnya ada Konstantinus Agung. Ya, dia mulai mencari simpati dari gereja, mulai mensupport gereja. Tetapi puncaknya tahun 380. Ya, ada seorang kaisar yang betul-betul Theodosius ini memberikan keputusan yang radikal. Agama Kristen menjadi agama negara. Sebelum ini diresmikan atau dideklarasikan, kekristenan mengalami aniaya yang hebat. Tapi kalau saudara melihat di kisah para rasul, mereka mengalami aniaya yang hebat, tapi orang-orang percaya di tengah-tengah aniaya, mereka berapi-api tetap memberitakan Injil. Dan Tuhan turut menyertai dengan tanda-tanda heran ajaib. Bahkan dari jemaat yang menderita itu, muncul gereja Antioquia. Tapi setelah tahun 380 kekristenan menjadi agama resmi, nampaknya berkat. Tunggu dulu, berkat itu kita lihat dari sisi mana. Dan apa yang terjadi sejak itu, gereja mengalami masa kegelapan hebat. Gereja mengalami masa kegelapan hebat. Mulai pengajaran-pengajaran muncul.
Ada surat pengampunan dosa, jadi orang kalau berdosa hanya dengan membeli surat mulai diampuni dosanya, dengan itu menjadi sebuah bisnis. Mulai banyak pengajaran-pengajaran yang dari luar teradopsi, masa kegelapan yang sangat hebat. Betul-betul sangat hebat. Para pemimpin mulai korupsi ketika kekaisaran mulai mensupport. Gereja kelihatan mengalami kebangkitan rasanya. Gedung-gedung baru. Tetapi di sana tokoh-tokoh pada korupsi. Akibatnya adalah karunia dan kuasa Tuhan mulai menjauh dari gereja. Karena Tuhan tersingkir dari kehidupan mereka. Dan masa kegelapan terjadi. Saudaraku, tapi Tuhan itu adalah tetap Tuhan. Tuhan bangkitkan tahun 1500-an seorang bernama Martin Luther. Dia seorang profesor teologi, seorang biarawan, seorang imam. Ya. Di dalam keseriusannya dengan Tuhan, dia berkata, kalau masuk surga itu karena disiplin, saya yang pertama-tama masuk surga. Kadang-kadang dia karena askese, ingin menemukan hakikat Tuhan yang sejati. Dia sampai kadang-kadang tidur di sebuah tanah yang karena musim dingin itu ada salju. Sampai dia tidak kuat, pingsan ditolong oleh teman-temannya. Begitu rupa untuk mengalami realita Tuhan yang baik. Dan puji Tuhan, dia menemukan iman bahwa orang diselamatkan, dibenarkan hanya melalui iman. Itu membuat Martin Luther mengalami ledakan iman yang dahsyat. Dan itu mulai memunculkan kegerakan ada di mana-mana. Dia memang dari Jerman, memunculkan kegerakan ada di mana-mana luar biasa. Sangat ajaib. Tapi juga memunculkan perpecahan-perpecahan. Dan tidak berapa lama muncul lagi reformator yang kedua, Calvin. Dia kira-kira usia 27-28 tahun, seorang teolog dari Perancis. Dia seorang pemikir yang hebat. Tetapi dalam perjalanannya dia mulai mengatakan bahwa reformasi itu adalah sekedar pembaharuan doktrin. Ya. Jadi bukan reformasi itu membuat orang mengalami red Kristus. Tapi di sanalah muncul fokusnya mulai pengajaran, terjadi perdebatan, perselisihan yang itu mengerikan pada waktu itu. Saya mempelajari, luar biasa ya. Hampir seperti sekarang kalau saudara lihat di YouTube itu. Ya. Para teolog satu sama teolog lain berdebat tentang firman. Dua-duanya ingin paling benar, ingin paling kudus. Tapi setelah perdebatan mereka sakit hati, luka hati. Dua-duanya tidak sama-sama kudus. Seharusnya kebenaran doktrin itu sarana untuk membawa orang kepada Yesus. Doktrin bukan tempat yang utama. Pengajaran bukan tempat yang utama. Tempat yang utama adalah Yesus. Setelah Yesus menjadi tempat yang utama, doktrin dan pengajaran untuk meneguhkan tentang Kristus adalah hidup kita. Dan akhirnya mereka berhenti di situ, tapi kita patut bersyukur. Tolong bukakan Mazmur 11 ayat yang ketiga. Kita bersyukur dengan para reformator itu ya. Dikatakan di sini apabila dasar-dasar dihancurkan. Apakah yang dapat dibuat oleh orang-orang benar? Jadi mulai abad yang keempat, gereja terpisah dari pondasi. Pondasi gereja adalah kita dibenarkan karena percaya Yesus. Fokusnya Yesus. Kita patut bersyukur dengan para reformator. Mengembalikan lagi pondasi gereja. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Mereka karena terlalu tekanan diskusi yang berkepanjangan, akhirnya mereka stagnan sampai di situ.
Tapi mari kita terus maju, kita belajar dari Rasul Paulus sendiri. Bagaimana seharusnya pondasi itu kita tempatkan di mana, dan setelah pondasi tertanam dengan baik, apakah kita hanya ada di dalam pondasi, apakah terus maju hari ini lewat kitab Kolose. Rasul Paulus ingin mengajar kita semuanya. Saudara kekasih, kita kembali ke slide. Supaya saudara siap menerima kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Kita perlu belajar sejarah gereja tentunya untuk memahami pergumulan iman anak-anak Tuhan dalam menghadapi situasi yang mereka hadapi setiap zaman pada mereka. Sejarah gereja adalah perjalanan panjang iman umat Kristiani dalam menghadapi tantangan zaman. Kita sekarang mempunyai tantangan yang lebih berat. Mana Pak? Indonesia kan sudah mengikuti hak asasi manusia dibangun. Mana tantangannya? Saudaraku, ada tantangan yang lebih hebat yang saya mau bagikan. Tantangan yang lebih hebat itu bukan melalui penderitaan, tapi melalui teknologi. Banyak orang-orang saudara kekasih mulai contoh. Bukankah kita susah untuk lepas dari handphone? Tuhan mulai menyentuh batin saya. Oh iya Tuhan, oke. Dan sekarang ini mulai ada iklan-iklan yang mengatakan, adalah salah satu iklan. Kalau Anda memiliki televisi tertentu, mata Anda akan dimanjakan. Apakah mata kita dimanjakan oleh televisi tertentu? Bahkan ketika di rumah ada TV, saya jarang-jarang melihat. Kalau perlu saja saya melihat. Dan istri saya paling suka, yaitu masak-memasak. Artisnya bernama Gundul. Haleluya. Ya karena wanita seperti itu. Kalau saya tidak suka masak-memasak, tapi saya suka makan. Beda kan? Kalau istri saya suka masak, saya suka makan. Coba kalau di rumah, istri saya suka masak, saya suka masak, pertanyaannya siapa yang makan? Nah, saudara kasih. Kalau dia suka makan, saya suka makan, tidak suka masak, akhirnya suka jajan. Nah ini masalah juga. Jajan itu juga mengeluarkan banyak energi keuangan loh. Yang kedua, apakah higienis? Haleluya. Tapi hari ini kita akan lihat bersama-sama. Mari saudara kekasih, ada tantangan yang kita hadapi. Anak-anak muda, banyak anak-anak kecil yang matanya sakit oleh karena gadget. Gaya hidup telah merusak. Dan ini tantangan yang tidak mudah. Apalagi dengan filsafat hedonisme. Padahal kita tahu, otak kita ini tahu firman Allah. Kalau engkau minum air dari dunia ini hanya bisa memberikan kehausan, tapi tidak bisa memberikan kepuasan. Tapi tidak gampang saudaraku. Tidak gampang, kalau bukan karena kuasa roh, tidak mudah. Berapa banyak kita menggunakan uang kita hanya untuk sebuah kebahagiaan. Pengejaran kita kebahagiaan, ingin dipuji orang, ingin dimulai. Itu adalah kebahagiaan, kenikmatan yang bersifat sementara dan mudah layu. Kebahagiaan yang sejati adalah Yesus di dalam saudara, katakan amin. Itu adalah sumber kebahagiaan yang dalam dan benar. Nah hari ini mari selanjutnya, di tangan para rasul, gereja-gereja itu mencapai puncak potensi ilahi luar biasa. Buktinya adalah mereka seperti Yesus. Sekalipun menghadapi aniaya, maju sampai mati atas kayu salib. Para umat-umat Tuhan mengalami aniaya yang hebat. Dia kayak dipaksa keluar dari kampung halaman, harus meninggalkan kekayaannya. Tapi mereka tetap berapi-api.
memberitakan Injil. Mereka mencapai puncak potensi yang luar biasa di tangan para rasul. Ketika mereka memberitakan Injil, Tuhan menyertai dengan tanda-tanda heran dan ajaib yang luar biasa. Apakah kita tidak merindu doa saya sekarang begini, saudaraku? Tuhan, kan Paulus berkata, supaya mata hatimu terang, sehingga kamu dapat mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Tuhan, betapa kayanya kemuliaan yang kau sediakan bagi hamba, bagi umatmu. Tapi tanpa sadar kerinduan untuk memahami dan mengalami kayanya kemuliaan itu sudah mulai tersedot oleh keinginan daging dan mata dan keakuan hidup. Saya katakan baliklah lagi Tuhan. Balikkan kembali Tuhan. Kembalikan aku kepada kasih yang mula-mula Tuhan. Kita wahyu itu jemaat masih ada dalam pelayanan tapi sudah kehilangan gairah yang utama dengan Tuhan. Balikkan kembali Tuhan. Bangkitkan kembali Tuhan. Supaya hambamu tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Hambamu betul-betul memiliki fokus yang tepat dan makin akurat di hadapan Engkau. Hari ini Tuhan ingin kita terus bertumbuh, mencapai kedewasaan. Engkau menjadi seorang pribadi dari kerut mukamu. Orang bisa membaca engkau orang yang bahagia atau tidak. Saudaraku, padahal Tuhan menjanjikan, aku datang supaya mereka mempunyai, kata mempunyai itu adalah subjektif. Kemungkinan kita bisa mengalami kelimpahan, kemungkinan kita tidak mengalami kelimpahan. Saya berdoa supaya jemaat mengalami kelimpahan. Mengalami anugerah yang luar biasa, saudara kekasih. Mari saudaraku, kita lihat saudaraku, ya tadi sudah saya sampaikan Mazmur tadi. Fondasi itu jangan sampai disingkirkan dari gereja Tuhan. Paulus katakan tidak boleh orang meletakkan fondasi yang lain. Fondasi itu adalah Yesus, dibenarkan, diselamatkan oleh karena Tuhan. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kembali ke apa yang Paulus sampaikan pada jemaat di Korintus. Kamu telah menerima Yesus Kristus. Ini fondasi gereja yang tidak boleh tergantikan oleh apapun. Doktrin memiliki tempat yang penting, pengajaran menjadi tempat yang penting. Tetapi itu semua harus meneguhkan bahwa fondasi orang Kristen adalah kita dibenarkan hanya oleh Yesus. Dan saudaraku, setelah kita hidup dalam fondasi ini tidak boleh tetap tinggal dalam fondasi. Harus dibangun di atasnya. Kita harus terus maju dalam perjalanan iman dan tidak boleh berhenti hanya pada fondasi saja. Ya, contoh, Tuhan menerima kita ada sebagaimana ada, itu fondasi. Tetapi setelah kita diterima ada sebagaimana ada, tidak boleh kita berhenti di situ. Tuhan ingin yang menerima kita ada sebagaimana ada. Tuhan ingin merombak hidup kita makin segambar dengan Yesus. Inilah kasih karunia yang lengkap. Utuh. Hari ini saudaraku, kamu telah menerima Kristus. Kita semuanya sudah menerima Kristus. Katakan amin. Tidak perlu saya panjang lebarkan, kita sudah menerima, kita sudah memiliki fondasi. Yang penting adalah, hendaklah kalian makin teguh sesuai dengan yang diajarkan. Kors jemaat makin teguh, saya punya fondasi iman. Posisi saya di hadapan Allah benar sempurna, bukan karena perbuatan saya, tapi karena pekerjaan Yesus, titik, di atas kayu salib. Kau makin teguh, makin kokoh, makin yakin, itulah yang membuat hidupmu efektif. Tapi tidak boleh sampai di situ saudara kekasih. Selanjutnya Paulus berkata, hendaklah engkau hidupmu tetap di dalam Dia. Kita harus tetap berjalan di dalam Yesus. Saudara, hidup saudara tidak dibangun di atas apa yang Adam wariskan.
Adam mewariskan dosa, sifat-sifat buruk, sifat-sifat berdosa, ya, kelemahan, kerusakan, keduniawian, jauh dari Tuhan dan berbagai macam penyakit. Tapi saudara, dibangun di atas apa yang Yesus telah sediakan. Maka ada jaminan bagi yang percaya oleh bilur-bilurnya, kamu sembuh. Ada kekuatan, ada anugerah. Lah, disinilah saudaraku, engkau harus tetap di dalam Yesus, berjalan di dalam apa yang telah Dia sediakan. Jangan saudara berfokus kepada masalah, tantangan yang sedang saudara hadapi. Engkau harus berfokus kepada Yesus. Berfokus dengan apa yang telah Dia sediakan lewat kematian kebangkitannya bagi saudara. Lah terus apa Pak makna pencobaan, masalah, kesulitan, kesukaran sehari-hari? Yakobus menolong kita, itu adalah ujian iman. Itu adalah ujian iman. Tuhan ingin memastikan iman saudara itu lebih penting daripada emas yang dimurnikan. Maka iman ini kan sesuatu yang ilahi, perlu diuji. Ketika saudara dengar firman, apakah kau berpegang pada firman? Ataukah ketika ada masalah engkau tanggalkan itu firman dan engkau mulai berfokus dengan masalah dan kesulitan yang ada. Ini problem. Lah, hari ini saudaraku, hidupmu harus tetap di dalam Yesus. Berfokus kepada Dia. Berfokus dari kelimpahannya. Yohanes 10 ayat 10b tadi. Bahwa Tuhan datang, di dalam hidup kita ada sumber yang tidak pernah kering. Katakan amin. Di dalam Yohanes 4 Yesus berkata, engkau tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Apa maknanya? Maknanya adalah Yesus telah memberikan kepada saudara. Yesus telah memuaskan hasrat hatimu selama-lamanya. Saudara perlu mengalami realita ini. Ini realita, ini fakta. Tapi karena kita ini mengharapkan hal-hal di luar Yesus, maka banyak orang Kristen masih haus. Engkau masih bergumul, masih kecewa, masih ini, masih itu. Dalam perjalanan keluarga saya dan istri saya dulu, kami agak sedikit banyak konflik. Karena saya pikir begini, istri saya ini menghalangi saya. Setelah saya renung-renungkan, itu karena egoistik, kedagingan. Kalau keinginan saya sudah tersalib dan saya mengingini apa yang diingini Yesus, istri saya tidak bisa menghalangi lagi karena dia tidak pernah menyuruh saya untuk menjauh dari Tuhan. Jadi ketika, oh iya Tuhan ya, ketika sekarang pusat fokus saya, pengejaran saya adalah Engkau, ya otomatis tidak terhalangi lagi. Demikian sebaliknya suami dan istri. Nah, hari ini mari saja saudara tetap di dalam Yesus. Supaya saudara mengalami anugerah. Di dalam Yesus, ingat, Roma 6, engkau sudah mati bagi dosa. Dengar, Roma 6 ayat 11. Engkau telah mati bagi dosa. Sekali lagi, belum yakin. Engkau telah mati bagi dosa. Berarti dosa itu bukan dari keinginan saudara. Sebetulnya daging dengan segala hawa nafsu, dosa, duniawi sudah disalibkan bersama Yesus. Sudah selesai. Berarti kalau ada keinginan dosa, itu pekerjaan iblis. Nah, saudara harus berhadapan dengan dia. Yakobus mengatakan tunduk kepada Allah lawan iblis. Setiap keresahan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran itu adalah bentuk serangan iblis untuk meragukan kita. Maka saudara hanya berkata tidak. Aku sudah mati bagi semuanya. Dan aku hidup bagi Kristus. Engkau akan begitu mudah mengatasi
Pencobaan masalah, semua pencobaan itu iblis maksudkan untuk menjauhkanku dari Tuhan, mengurangi dedikasi kita kepada Tuhan, membelokkan fokus kita. Tapi ketika aku kuat, aku sudah penuh, sudah dipenuhi dengan segala kepenuhan Kristus. Katakan amin. Seluruh kekayaan Yesus menjadi kekayaan saudara dan saya. Selanjutnya, saudara harus berakar di dalam Dia. Ini sebuah metafora yang bagus. Di Afrika saya membaca buku. Ada pohon anggur yang pohonnya itu buahnya luar biasa terkenal. Orang pada penasaran, ini kok lain. Ketika dipelajari ternyata akarnya sampai ke kedalaman menemukan mata air sehingga bisa mengambil nutrisi dari air, sari-sari air itu sehingga bisa mensuplai pohon anggur itu untuk metabolisme sehingga mengeluarkan buah yang lebat. Lah hari ini akar itu adalah kerinduan saudara untuk selalu mengalami apa yang telah Dia sediakan, mengalami firman-Nya. Engkau hidup dari firman-Nya, engkau tidak hidup dari apa yang kau lihat, kau dengar, kau rasa, tapi engkau hidup dari firman-Nya, bahwa firman itu adalah fakta ilahi, adalah jaminan dari Tuhan yang harus saudara hadapi. Katakan amin. Di dalam Yesus engkau telah dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katakan amin. Itu fakta ilahi. Jadi kalau saudara merasa resah, gelisah, itu dengar tipu daya iblis. Engkau harus hardik sampai engkau mengalami damai. Satu saat saya mengadakan percobaan dengan Tuhan. Kayak rasanya itu, kayak galau tekanan, waduh begini. Oke, saya coba Tuhan. Saya akan datang, saya menyembah Tuhan. Memang awalnya ada peperangan. Tapi begitu lama-lama, hilang aja begitu aja saudara. Kayak tidak ada masalah begitu. Oh, berarti saya dapat pelajaran. Sesungguhnya harusnya saya mengalami damai ini terus menerus. Jadi kalau ada benih-benih kekhawatiran, keresahan, kegelisahan itu adalah memang tujuannya iblis. Tapi ingat, iblis merekarlah yang jahat, Tuhan merekarlah yang baik. Amin. Engkau tidak lagi larut dengan pencobaan. Engkau kembali kepada firman Allah. Engkau hidup dari firman Allah. Itulah sebabnya engkau harus berakar di dalam Dia. Kuat, makin teguh, makin kokoh. Saya membaca buku Hamba Tuhan Lupa saya namanya. Dia berkata, aku lebih baik mati daripada tidak taat. Ini bagaimana kasih karunia bekerja kuat di dalam hidupnya. Ini bukan kekuatan diri, bukan. Ini pekerjaan roh yang luar biasa. Saudaraku, harus ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Sampai dalam persekutuan itu saya banyak diajar Tuhan dalam persekutuan pribadi. Kalau saya belajar paling banyak saya menerima di kognitif saya. Ketika saya bersekutu dengan Tuhan, Roh Allah mengajar manusia batin saya mulai dibangkitkan, dikuatkan, diteguhkan, disegarkan. Saudara punya waktu ini. Kalau saudara mengabaikan waktu-waktu persekutuan saudara dengan Tuhan, jangan kaget kalau Tuhan menarik perhatian saudara. Untuk menarik saudara kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau itu dengan berbagai macam cara. Kalau Tuhan mulai mendorong saya, walaupun jam 3 pagi, jam 1 pagi. Saya kalau ditarik oleh Tuhan, kadang-kadang saya sambil tiduran saya berdoa, Tuhan engkau butuh saya atau tidak? Ataukah saya cukup sama tiduran berdoa? Dalam hati saya mulai menangkap, saya harus mulai duduk, saya harus menghormati Dia dengan duduk yang baik. Saya mulai menyembah Dia. Itu peka. Tapi bagi orang yang sudah didorong Tuhan tidak peka, Tuhan seringkali menarik perhatian anak-anaknya lewat berbagai masalah. Sehingga mau tidak mau kita mulai putus asa dengan masalah itu. Dan mau tidak mau kayak kita dipaksa untuk datang mencari Tuhan dan pertolongannya. Sebab kalau Tuhan aku sudah minta pertolongan A, B, C, mentok semuanya. Sekarang Tuhan aku tidak ada pilihan lain kecuali mencari Engkau. Ini anugerah. Nah daripada kita mengalami yang seperti itu. Berdoalah Tuhan berikan aku kerendahan hati. Tarik aku untuk punya jam-jam istimewa. Ya. Saya hanya menyampaikan firman. Tapi untuk menerapkan firman dalam hidup saudara, itu pekerjaan Tuhan. Berakar
terus saudara bisa menikmati firman-Nya, saudaraku. Kalau firman Allah mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Itu ditulis dari dalam penjara Roma yang pertama. Jadi Paulus itu di Roma itu 2 kali di penjara. Di penjara yang pertama mendapatkan kemurahan, dia tahanan kota sehingga masih ketemu sama murid-murid yang lain bisa memberi surat. Tapi tahanan yang kedua di bawah tanah, akhirnya matinya, kepalanya dipenggal. Dia berkata bersukacitalah hari ini. Mengapa saudara harus bersukacita? Sebab hanya Tuhanlah sumber di atas segala sumber. Di luar Tuhan itu hanya fata morgana. Di luar Tuhan itu hanyalah bayang-bayang, realitanya itu Tuhan. Saya sering kali begini, saya dapat ilustrasi dari Tuhan. Yesus adalah tempat perhentian yang sejati. Ketika saudara capek, karena sibuk kerja gini, engkau tidur. Meletakkan beban tubuh saudara, beban hidup saudara tidur, engkau tertidur. Tapi yang jadi masalah kau bangun tidur, masalah tetap ada. Lah, Yesus adalah tempat perhentian sejati. Saya letakkan beban hidup saya letakkan kekhawatiran saya, keresahan saya, kegelisahan saya. Ketika saya tinggal di dalam Tuhan, beban itu hilang. Beban itu hilang. Sehingga engkau memiliki vitalitas yang tinggi dalam hidup ini. Engkau awet segar, tidak layu. Engkau tetap fresh di dalam anugerah Tuhan. Jadi saudara harus berakar selanjutnya. Dibangun di atas Dia artinya apa? Dibangun di atas Dia berarti Yesus harus tetap jadi fondasi. Tidak ada yang lain, dibangun di atas fondasinya ya Yesus itu. Apa maknanya? Nanti saya jelaskan. Kita harus terus bertumbuh. Harus dibangun di atas fondasi iman itu. Harus dibangun di atas Yesus. Apa maknanya? Nah, saya akan selanjutkan, saudaraku, adalah Paulus berkata, hendaklah kalian bertambah teguh di dalam iman oleh apa yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kalian melimpah dengan ucapan syukur. Ini orang yang hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Ingat, aku datang supaya mereka mempunyai have. Itu dari bentuk subjunktif. Itu kondisi potensial. Saudara bisa betul-betul mengalami kelimpahan atau tidak. Ketika engkau menyerah. Engkau istirahat di dalam Tuhan. Engkau letakkan beban, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan ke dalam tangan Tuhan. Maka damai sejahtera yang melampaui akal budi akan memelihara hati dan pikiranmu. Katakan amin. Engkau akan disegarkan dan yang luar biasa. Engkau akan dipakai Tuhan menyegarkan orang lain. Menguatkan orang lain. Nah, ini penting saudaraku, bertambah teguh. Saudara bertambah teguh dalam pengajaran. Dengan apa yang telah disampaikan dari mimbar ini. Kau makin paham, makin dalam pemahaman saudara. Makin kuat, makin kokoh, makin berakar sehingga kau tidak digoyahkan. Saudaraku adalah bagaimana supaya saudara mengalami anugerah ini. Caranya adalah saudara terus-menerus berjalan di dalam Kristus. Ya. Di mana iman dan pengalaman akan kelimpahan kasih karunia dari kepenuhan Kristus. Kita nikmati setiap saat, katakan amin. Sandi saudara sampai tahap setiap hari engkau tidak digelisahkan oleh masalah saudara, tidak dibuat khawatir oleh kebutuhan saudara, tidak dibuat resah oleh apapun yang terjadi. Tapi saudara makin mengalami, menikmati kelimpahan kasih karunia dari kepenuhan Yesus yang ada di dalam kita. Saudara harus makin berlimpah-limpah, makin berlimpah-limpah. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Itu harus real saudara alami.
Wajahmu bukan sedang memancarkan wajah kesedihan, wajah pergumulan, wajah tekanan, depresi, stres. Kadang-kadang saya melihat kalau di dalam hati saya ada sebuah tekanan, padahal tidak ada masalah. Tapi rasanya ada tekanan begitu. Saya bilang, saya pertama, Tuhan, aku tahu itu bukan dari Tuhan. Saya mulai membangun persekutuan dengan Tuhan. Bukankah Tuhan, aku telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Kalau di sebelah kanan Allah Bapa harusnya atmosfer surgawi menjadi bagian batinku. Tekanan ini pasti datang dari musuh. Saya mulai hardik dalam nama Yesus. Tekanan itu hilang. Dan ketika engkau gigih di situ melawan intimidasi iblis, lama-lama iblis lari. Engkau tidak lagi terintimidasi, tiba saatnya iblis yang terintimidasi. Jadi saudara akan stabil ini. Orang dewasa itu stabil secara iman. Di mana ini adalah saudara harus betul-betul mendalami ajaran kasih karunia. Saya dorong setiap jemaat. Ini tanggung jawab saudara untuk ikut care group. Nanti kalau saudara tidak ikut care group, padahal sudah saya dengungkan terus-menerus. Engkau membutuhkan saya. Tuhan tidak berikan kesempatan. Saya pasti di luar kota. Sehingga saya tidak bersalah, tidak memperhatikan jemaat, tapi kondisi membuat. Karena apa? Tanggung jawab tetap di tangan saudara. Keluarga. Tanggung jawab di tangan para suami. Katakan amin. Suami, kau yang bertanggung jawab tentang hijau, biru, merah keluarga saudara. Tapi anugerah Allah ini memberikan kekuatan untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Oh, luar biasa. Nah, bagaimana laki-laki yang bertanggung jawab? Kau harus menjadi pria yang bisa menikmati kelimpahan Tuhan setiap saat. Sehingga ketika ada godaan dan cobaan yang datang, kelimpahan itu memberikan kekuatan untuk kau berkata tidak. Ada benih kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, keresahan. Aku akan membuat berani berkata tidak. Makanya hidup oleh roh, maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Hidup oleh roh itu apanya? Engkau mengalami kelimpahan, sukacita, damai sejahtera. Itu seperti aliran sungai. Nah, kitab Yeskiel 47 ayat 1 sampai yang ke-12. Bahkan ada dikatakan bahwa sungai itu mengalir dari ambang pintu bait Allah. Dari dalam hati kita ini harus ada mengalir aliran sungai. Ketika diukur 1000 hasta itu hanya semata kaki. Selanjutnya selutut, sepinggang dan itu menjadi aliran sungai. Kemanapun sungai itu mengalir makhluk hidup akan hidup dan akan terjadi mujizat. Hari ini Tuhan tidak sedang meninggikan, mengagungkan hamba Tuhan lebih daripada Tuhan. Yang Tuhan lihat adakah aliran roh itulah yang menyelamatkan. Yang buat orang bertumbuh itu aliran roh. Jadi fokus kita bukan hamba Tuhan, saya suatu saat nanti dipanggil Tuhan. Tapi sementara saya hidup ini apakah aliran roh itu terus berkembang? Tuhan mengukur 1000 hasta, aliran itu naik. Setiap hari terjadi ujian iman. Ada amin? Ketika engkau diuji antara engkau berpegang pada firman, mentaati perintah Tuhan, atau mengikuti godaan. Ketika engkau mulai meresponi di dalam anugerah Tuhan, air itu naik. Engkau makin meresponi lagi, air itu naik. Engkau makin meresponi lagi, air itu naik. Ibu-ibu, di tanganmu, suamimu orang-orang yang bahagia. Karena ibu-ibu ada mata air kehidupan yang sangat berkuasa dahsyat. Anak-anakmu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Pastikan anak-anakmu terhanyut dalam kuasa Tuhan. Kita lihat di sini saudara kekasih.
Jadi saudaraku, bukan karena gini, aliran tuh bisa makin kering, bisa makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Biarlah rohmu menyala-nyala, itu nyalanya makin kuat, makin kuat. Menyala apa? Menyala harus, saya katakan Tuhan, bakar hatiku untuk menyala dengan panggilanmu. Dan tidak boleh dipadamkan oleh sesuatu yang terjadi di luar. Harus makin menyala, makin menyala, makin menyala, makin menyala. Itu yang sehat. Dan kalau aliran itu kering-kering, engkau tergoda hidup dalam kedagingan. Dan kalau saudara hidup dalam kedagingan, para suami hidup dalam kedagingan, istrimu akan menderita parah. Anak-anak menderita parah. Demikian juga istri, kalau engkau hidup dalam kedagingan, keluargamu akan parah. Karena engkau hidup dalam kedagingan, engkau sedang mematikan. Hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kedagingan, pelayanannya mematikan. Pelayanan kita itu adalah menghidupkan atau mematikan. Pengaruh suami dengan anggota keluarga itu menghidupkan atau mematikan. Satu saat kita di hadapan kepada Tuhan, kau perlakukan apa istrimu, anak-anakmu. Anugerah Allah memampukan saudara menjadi pribadi yang bertanggung jawab penuh. Mari hari ini saudaraku, hari ini lupakan tanggung jawab itu. Nikmati dulu kekuatan kelimpahan sejahtera. Saudaraku, Paulus berkata, kasih Kristus yang menguasai kami. Kami oleh kemurahan Allah tuh, kami telah menerima pelayanan ini, sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi Paulus itu sadar dia hidup dari kemurahan dan kasih Kristus yang menguasai. Yang menguasai bukan yang lain, tapi kasih Kristus menguasai. Kalau itu terjadi, aliran itu mengalir, doamu punya kuasa. Doamu punya kuasa yang luar biasa. Pak, kami itu udah terlanjur gagal. Tuhan itu Tuhan yang penuh kompensasi. Tuhan akan menebus kegagalanmu, katakan amin. Dan Tuhan akan membuat percepatan. Apa yang telah hilang kau sia-siakan sekian lama, akan mulai Tuhan akan bawa percepatan. Rasul Petrus berkata, telah banyak waktu yang kau gunakan hanya untuk hawa nafsumu. Maka waktu yang ada ini untuk melakukan kehendak Allah. Seringkali tanpa sadar kita tergiur oleh sesuatu yang sebetulnya tidak membahagiakan. Itu hanya belenggu. Tapi ketika pagi ini kau sadar, Tuhan akan pulihkan, saudara akan mengalami percepatan karena rohnya. Karena Tuhan itu punya target untuk saudara dan saya. Sehingga Paulus menegur secara waktu kamu harus jadi pengajar. Apa kamu harus makan masih minum susu? Ini loh saudaraku, ada target ilahi di dalam kekuatan kuasa ilahinya. Terus nikmati Tuhan. Lupakan kegagalanmu, terus bukan melupakan, tapi lupakan, bertobat, tanggalkan cara hidup yang berfokus diri sendiri, mulai pagi ini menyerah. Ketika kau berserah kepada Tuhan, engkau menaruh percaya kepada Tuhan, mata air itu akan mengalir kembali. Makanya orang hidup menurut roh itu maut. Ketika sudah hidup menurut daging itu maut, maka aliran itu terhenti oleh daging. Tapi ketika kau dalam roh, aliran itu mengalir, apa yang terjadi? Engkau mengalami fullness of life as image of God. Engkau akan mengalami kepenuhan hidup sebagai gambar Allah. Kayak rindu untuk ini saudara. Saya rindu Tuhan, terus gairahkan kerinduanku, bukan rindu yang lain Tuhan. Tolong Tuhan supaya aku memiliki kerinduan mencapai kepenuhan hidup sebagaimana anugerah-Mu bekerja. Terus selanjutnya, ini. Kelimpahan Kristus yang saudara nikmati setiap hari. Ya. Aliran sungai yang semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Kristus yang hidup di dalam saudara. Makin meluap, makin bekerja, makin bekerja. Tanpa kau sadari firman-Nya tergenapi. Tuhan adalah roh, maka ia akan mengubah engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang besar. Dan apa yang terjadi? Roh Allah yang berlimpah-limpah itu memampukan saudara dan saya untuk
mentaati perintah-perintahnya. Ketika kuasa kelimpahan Kristus itu merombak saudara, memampukan engkau taat kepada kehendak Allah, di situ baru saudara punya kuasa. Dengar, engkau punya kuasa membawa orang lain taat kepada dia. Doa saya, umpamanya saya berdoa untuk anak-anak. Doa saya punya kuasa atau tidak? Apakah kasih karunia Tuhan bekerja atas hidup saya dan anak-anak saya? Ini tidak, kita bukan main asal tabrak, ada prinsip-prinsip. Mari, waktunya kita serius dengan Tuhan. Saya punya kuasa untuk membawa orang larut dalam kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan sudah bekerja di dalam saya. Dan akhirnya bekerja melalui saya. Ini doa yang berkuasa itu seperti ini. Saya tidak bisa berdoa dan punya kuasa untuk engkau hidup di dalam roh. Sementara saya hidup dalam daging. Tidak bisa. Tuhan tuh kalau bekerja prinsipnya dia bekerja di dalam saya, baru lewat saya keluar. Itu prinsipnya seperti itu. Makanya Paulus berkata pada anak rohani Timotius, barang siapa yang menyucikan dirinya dari segala kejahatan, maka ia akan dipakai menjadi perabot rumah tangga di tempat-tempat yang mulia. Sudah saya yakinkan Filipus, bagaimana ketika dia taat dalam pimpinan roh, dia mempengaruhi masa depan bangsa Eropa, bangsa Afrika. Dijamah Injil karena dia menjamah para sida-sida Ethiopia. Gereja ini bisa mempengaruhi masa depan bangsa. Kalau munculnya jemaat-jemaat yang taat. Dan ketaatan itu anugerah juga. Haleluya, haleluya. Kita bisa menyanyikan anugerah, contoh. Atau kita bisa membuat anugerah Tuhan bekerja. Apakah saudara menyanyikan anugerah atau tidak? Menyanyikan anugerah itu seperti apa Pak gambarannya? Kau dengar khotbah, Pak. Sebetulnya saudara bangkit roh saudara. Tapi engkau dengar, udah hanya dengar sekali. Padahal engkau harus dengar dan kalau itu mulai membangkitkan batin saudara, engkau dalami. Sampai engkau paham. Ketika engkau paham, iman datang. Ketika iman datang, Tuhan bekerja. Lah seringkali kita dengar firman, kita lupa. Kita lupa prinsip-prinsip firman, kebenaran firman. Kita sudah dipenuhi dengan beban-beban dunia. Daya tarik, daya pikat dunia. Sampai tidak ada kerinduan untuk firman. Ini menyanyikan anugerah Allah. Tapi ketika saudara dengar firman dan kau mulai merendahkan hati Tuhan. Aku rindu. Bagaimana caranya supaya aku belajar dari firman-Mu? Mulai minggu depan aku harus ketemu Pastor Danis. Aku harus supaya ditempatkan di mana? Di care group. Ini namanya respon. Saudaraku yang kasih. Ya. Sekarang pertanyaannya. Apakah kau menyanyikan anugerah Allah atau tidak? Saya percaya Tuhan pakai saudara semua menjadi pendua syafaat. Banyak orang tidak bisa datang doa syafaat berbagai macam alasan. Tidak, tapi bukan sesuatu yang urgent. Ini tantangan bagi kita, saudaraku. Ya. Dan yang paling bahaya adalah tantangan itu. Engkau tidak datang karena ego kita terganggu. Aku datang doa malam, kok tidak tidak diberi itu. Rendahkanlah hatimu di tangan Tuhan. Maka ia mendidikan engkau pada waktunya. Karena saya ini gembala, hubungan saya bapak dan anak. Tidak mungkin saya menghajar anak saya sampai pingsan tergeletak, bukan. Mendidik. Karena dengar, kalau engkau menderita di luar kasih karunia,
itu betul-betul menderita. Dan kalau engkau menderita di luar kasih karunia, bukan engkau yang menderita. Orang di sekelilingmu juga ikut menderita. Kayak Yunus itu loh. Dia lari menyanyikan anugerah Allah dari panggilan Tuhan. Bukan dia yang menderita, orang yang bersama dia menderita. Ya. Tanya Samuel itu, ketika dia lari dari Tuhan. Coba bayangkan, lari dari Tuhan. Saya bersyukur, ya, dia sudah banyak belajar dari Tuhan. Ketika ketemu sama saya pertama kali saya cari di Blora. Dia agak lambat datangnya, mungkin dia pikir, wah saya bisa dikeramas Pak Petrus ini. Saya datang tidak bawa sampo. Datang, ngobrol-ngobrol, Sam, kalau engkau jauh dari Tuhan, bukan engkau yang menderita. Orang yang bekerja sama-sama kamu juga ikut hancur. Dia langsung, betul Pak. Nah terus kembali ikut saya. Iya Pak, besok saya akan berangkat. Hebat dia. Jadi saya tidak perlu mengajar banyak, sudah diajar Tuhan. Hal yang sama juga ada dengan jemaat. Kalau engkau tidak meresponi anugerah Tuhan, aku diam saja. Aku hanya bilang, Tuhan, aku kan sudah sampaikan firman-Mu. Karena Tuhan mengasihi, Tuhan menegur. Tuhan tegur tapi aku minta hikmat, ini hebatnya. Tuhan tegur tapi aku minta hikmat supaya jemaatmu ketika ditegur bisa berfokus atas kebaikan Tuhan. Mari hari ini kita semua mengalami, saya pun mengalami. Hari-hari saya mulai saya paksa diri saya ketika saya rasanya malas berdoa. Ketika saya malas berdoa, saya duduk berdoa saya bilang. Dan ketika sedang masih bergulat saya katakan nyanyi. Berarti roh saya berdaulat penuh atas tubuh dan jiwa. Dan setelah nyanyi beres semuanya kayak tekanan hilang begitu saja. Pelayanan. Kalau suatu saat Dr. Yun Bell, Pak, Om, sama istri saya bilang, ada yang perlu dibesuk. Itu apa saya dalam kondisi yang selalu prima tidak. Tapi karena itu panggilan, saya jalan aja. Saya naik mobil, kadang-kadang baru keluar jalan bakti udah ada sukacita yang meluap-luap. Itulah anugerah. Bapak-bapak, engkau ingin bahagia? Yang amin cuma dua ini, bapak-bapak yang lain tidak bahagia. Ya terserah Tuhan kalau anak bapak-bapak tidak ingin bahagia. Bapak-bapak ingin bahagia? Lakukan yang terbaik dengan istrimu. Karena engkau sudah menerima segala kelimpahan. Amin. Cintai istrimu. Bukan cintailah istri sesamamu. Haleluya. Ada seorang laki-laki suami datang pada Stephen Cafe. Stephen, aku mau ceraikan istriku. Ada apa? Aku sudah tidak cinta lagi. Balik cintai istrimu. Aku sudah tidak cinta. Kembali pulang, cintai istrimu. Apa maksud kau mengatakan begitu? Dia menjelaskan. Cinta, love, bukan bentuk objektif, kata sifat. Tapi love adalah kata kerja. Kalau engkau melakukan yang terbaik dengan pasanganmu, otomatis kebahagiaan itu akan mengalir. Praktekan. Nanti ada makan ya. Ada makan, praktekan. Ibu-ibu di depan umum layani suamimu. Sehingga suamimu pulang. Los dodo, tak tunggu baru ini. Istrimu pulang bangga. Aku laki-laki tenan. Aduh. Nggak usah layani saya. Berbuatlah baik dengan pasanganmu. Engkau akan berbahagia. Ingat, itu bukan kata sifat. Itu kata kerja.
Dan seluruh kekuatan untuk mengasihi sudah ada di dalam saudara. Kasih anakmu, berkati anak-anakmu. Semuanya akan jadi baik. Alami kelimpahan Kristus hari ini. Kalau engkau gagal jangan merasa terpuruk. Yang penting engkau meresponi Tuhan kembali pada pagi ini. Engkau yang on fire, engkau makin diteguhkan. Iya Tuhan, oh ternyata aku tidak bisa membawa orang taat kalau kasih karunia belum membuat aku taat sendiri. Dan hari ini serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Secara manusiawi engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Karena daging ini memang tidak ada yang baik. Daging ini bisanya menghalangi Tuhan. Tapi ketika kau sadar dan kau berserah sama Tuhan. Ketika kau menaruh iman yang besar kepada Dia. Dia bekerja. Ya. Dia bekerja. Ketika Dia bekerja tidak ada perkara yang mustahil. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan ada di pihak saudara. Musuh boleh bersatu jalan menghancurkan saudara. Dengar, Tuhan berperang ganti saudara. Dia akan lari tunggang langgang kehilangan arah. Dan engkaulah pemenangnya. Angkat tangan saudara, pulanglah dengan mengucap syukur berlimpah-limpah, sukacita berlimpah-limpah di dalam berkat kemurahan kebaikan Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus, melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.